Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rahmadiani dari semester 2A. Pada pertemuan kali ini akan mereview kembali mengenai materi hukum pidana pertemuan ke-14 yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Hini Nuraini SIMH, juga dosen pendampingnya Bapak Dr. Emrendi Alidayandi SIMH. Melanjutkan pertemuan minggu lalu, di sini kita akan membahas mengenai kealpaan. Kealpaan merupakan kebalikan dari kesengajaan atau juga dapat kita sebut sebagai kurangnya hati-hati. Nah, kealpaan di sini terdiri dari kealpaan yang dapat disadari dan juga kealpaan yang tidak dapat disadari. Juga terdapat dua unsur dari kealpaan. Yang pertama, unsur pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan. Dalam hal ini ada hubungan batin dari pelaku dengan akibat yang timbul dari perbuatannya. Sehingga pelaku dapat menduga tetapi kurang hati-hati. Dan unsur yang kedua yaitu pelaku kurangnya hati-hati. Ada juga bentuk-bentuk kealpaan, terdiri dari 4 bentuk kealpaan. Yang pertama yaitu ada culpa lata atau kealpaan berat, kealpaan ringan, kealpaan disadari, dan juga kealpaan tidak disadari. Kemampuan bertanggung jawab yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab yaitu ada 3 sistem. Yang pertama, sistem deskriptif, sistem normatif, dan juga sistem deskriptif normatif. Sistem deskriptif ini adalah sistem menyatakan, yaitu berarti dari pihak pelaku. Sedangkan sistem normatif yaitu adalah sistem yang menilai, yaitu dari pihak aparat. Sedangkan sistem deskriptif normatif yaitu gabungan dari keduanya. Nah, di Indonesia sendiri menganut sistem yang ketiga, yaitu sistem deskriptif normatif dengan alasan keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh psikiater, dan normatif artinya hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidak mampunya yang didasarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan. Tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian, yaitu suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa, sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Yang pertama yaitu ada kleptomania, ada promani, ketiga ada klaustrofobi, dan yang keempat ada nymphomani. Selanjutnya kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu mengenai alasan penghapusan pidana. Alasan penghapusan pidana yaitu adalah alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana. Nah, alasan seseorang tidak dapat dipidana itu karena perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana atau tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, sehingga pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, karenanya tidak ada kesalahan. Selanjutnya, atas dasar itulah doktrin atau ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar dan juga alasan pemaaf. Alasan pembenar yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dapat dibenarkan. Alasan pembenar terbagi dalam alasan pembenar umum dan juga alasan pembenar khusus. Alasan pembenar umum terdiri dari daya paksa, yaitu atau keadaan darurat diatur dalam pasal 48 KUHP. Juga yang kedua ada bela paksa diatur dalam pasal 49 KUHP. Yang ketiga melaksanakan perintah undang-undang diatur dalam pasal 50 KUHP, dan yang terakhir perintah jabatan yang sah diatur dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.